أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، وأشكره شكرا من طلب المزيد من الملك الديان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي والرسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على أمثال سيرات سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والعرفان. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama tentu mari sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat nikmat dan rahmat-Nya hari ini Allah masih beri kita kesempatan, kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, umur yang panjang untuk melaksanakan fardhu Jumat. Salawat beserta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dahulu dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang karena disinari oleh cahaya Islam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika Nabi Adam alaihissalam ciptakan Allah, hal yang pertama kali diajarkan Allah kepadanya adalah ilmu. Maka kalaulah ada statement yang muncul bahwa hanya diperlukan iman saja tanpa ilmu, maka akan keliru. Dan kalaulah muncul statement kalau hanya perlu ilmu saja tanpa iman, juga keliru. Maka ilmu dan iman itu haruslah sejalan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, untuk memajukan sebuah peradaban dunia, keseimbangan antara ilmu dan iman itu haruslah selaras. Mengapa sampai sekarang piramida Mesir masih berdiri, Candi Borobudur itu masih tegak sampai saat ini? Kalaulah kita katakan orang zaman dahulu itu teknologinya terbelakang, maka mungkin kita akan keliru. Dan kalaulah misalnya teknologi atau ilmu kita jadikan hanya salah satu atau satu-satunya tolak ukur kemajuan peradaban, pun kita keliru. Ingatkah kita bahwa sesungguhnya Fir'aun itu diazab oleh Allah bukan karena hartanya yang banyak. Fir'aun diazab oleh Allah karena dengan hartanya yang banyak dia kubur. Maka hadirin, apa ibrah yang bisa kita ambil? Orang zaman dahulu bisa membangun begitu hebatnya sampai bertahan sampai saat ini. Kita dengan kemajuan saat ini pun belum tentu bertahan sampai ribuan tahun yang akan datang. Maka hadirin sedang jamaah Jumat rahimahumullah, sudah dapat kita ketahui jawabannya. Orang-orang zaman dahulu banyak diazab oleh Allah karena mereka ingkar dan kufur kepada Allah. Kalau kita katakan teknologi mereka terbelakang, maka kita keliru betul. Dan mungkin saja dan bisa jadi bahkan kemajuan teknologi zaman dulu daripada zaman sekarang, lebih pesat zaman dulu daripada zaman sekarang.
Maka hadirin sedang jamaah Jumat rahimahumullah, jawabannya sudah dapat kita temukan. Waharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kata Allah begitu, bima kasabat aydin nas. Di dalam beberapa tafsir kita tahu bahwa bima kasabat aydin nas itu tidak hanya diartikan perbuatan tangan manusia yang secara jelas telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat dari perbuatan tangan manusia. Bima kasabat aydin nas. Tapi di beberapa tafsir perbuatan tangan manusia juga bisa diartikan sebagai akhlak moral manusia yang semakin menurun. Maka hadirin dan jamaah Jumat rahimahumullah, jawabannya sudah ketemu bahwa kalau hanya kita berfokus kepada ilmu tanpa kita barengi dengan iman, maka kehancuran pun akan datang. Dan kalau hanya kita berfokus kepada iman, ya Allah, aku ingin bertaubat, besok aku akan sholat subuh ya Allah ke masjid, aku akan sholat subuh 4 rakaat, itu karena tidak ada ilmu. Iman kita kuat, kita semangat betul yang beribadah pada Allah, tapi tidak ada ilmu kita. Maka hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, saat ini langkah kanan bismillahirrahmanirrahim, kita mulai kemajuan peradaban. Kita selaraskan, manusia itu diciptakan dengan 3 komponen, akal, fisik, dan hati. Ketiga komponen ini di dalam diri manusia haruslah selaras. Ketika komponen ini selaras di dalam diri manusia, maka yang ada hasilnya adalah ketenangan. Maka hadirin, muslim itu adalah orang-orang yang solutif, selalu memberi solusi dimanapun dia berada. Muslim adalah orang-orang yang kuat. Muslim adalah orang-orang yang pintar. Bagaimana engkau berjalan-jalan di kebun binatang? Apa kata Allah? Disuruh Allah engkau memperhatikan unta yang ada di situ. Bagaimana unta Allah ciptakan? Bagaimana unta itu bisa bertahan di tengah teriknya panas gurun? Allah memang suruh kita untuk selalu riset. Allah suruh kita untuk selalu melihat ciptaan-ciptaannya. Untuk apa? Fenomena-fenomena yang ditunjukkan Allah itu akan menambah pengetahuan kita. Dan pengetahuan yang kita miliki itu nantinya akan kembali membawa kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, pun tak ada salahnya teknologi itu maju. Tak ada salahnya. Kemajuan-kemajuan teknologi itu memang kadang disalahgunakan oleh orang-orang yang tak punya iman. Hari ini kita duduk di masjid ini, teknologi-teknologi yang ada sekarang diwarnai dengan berbagai macam. Kalaulah kita tidak lawan dengan berbagai macam itu dengan warna Islam, maka teknologi yang berkembang sekarang pun akan menyesatkan kita sebagai manusia. Hadirin sedang jamaah rahimahumullah, dikenal saat ini walaupun masih dalam tahap riset adalah teologi entertain. Ada sebuah kepercayaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang berpegang teguh kepada entertain, hiburan, kepada media internet, kepada media sosial. Kepercayaan itu muncul, mereka percaya bahwa untuk hidup di dunia ini hanya perlu 2 hal. Engkau diakui di dunia ini hanya perlu 2 hal. Yang pertama, engkau terlalu ganteng, dan yang kedua, engkau terlalu jelek. Maka engkau akan terkenal. Maka teologi entertain tidak membawa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teologi entertain membawa kita hanya mentok kepada dunia ini saja, terbatas kepada dunia ini saja. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimahumullah, itu semua dibangun, disusun, terorganisir begitu baiknya, sampai engkau tak sadar, bahkan saking tak sadarnya engkau ikut ke dalamnya. Hadirin, teologi entertain itu mengungkapkan bahwa sesungguhnya kita tak perlu pengakuan akhirat, yang perlu hanya pengakuan dunia. Engkau terlalu ganteng atau terlalu jelek, engkau terlalu kaya atau terlalu miskin, maka engkau akan membuat sensasi lalu dikenal oleh orang banyak. Dikenal oleh orang banyak adalah menjadi tujuan akhirmu. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, kita sebagai orang tua, kita sebagai kepala keluarga, dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini di
Kita mulai kemajuan peradaban, kita hindari itu semua. Teologi entertain kita hindari, bahwa sesungguhnya teknologi yang ada dan berkembang saat ini bukan hal yang buruk, namun pertahankanlah. Kita rekam ceramah ini, kita masukkan ke dalam multimedia, kita masukkan ke dalam media sosial, kita perkenalkan dengan teknologi yang ada merupakan hal yang sangat baik. Mengapa? Karena memang sesungguhnya dua mata pisau yang berbeda, bisa digunakan untuk kebaikan dan bisa digunakan juga untuk kejahatan. Lalu apabila kita menyerah hanya sampai di sini saja dengan nilai-nilai kebaikan yang selalu kita bawa dan kita ukir di tengah-tengah kemajuan teknologi ini, maka kita akan tenggelam dengan teknologi yang memang menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.